Selamat datang dalam pembahasan bab 8 dari buku Agentic Artificial Intelligence. Pada bagian sebelumnya kita telah mengenal 3 fondasi agen kecerdasan buatan, yaitu kemampuan bertindak, kemampuan menalar, dan kemampuan mengingat. Bab ini mengajak kita melangkah lebih jauh, yaitu mengubah ketiga fondasi tersebut menjadi sistem yang benar-benar bekerja. Perhatikan 3 angka pada layar. 300.000 adalah jumlah pembaca yang diperoleh sebuah buletin hanya dalam 1 bulan. 40 jam adalah waktu kerja kreatif yang kembali diperoleh tim setiap minggu. 4 tahap menunjukkan perjalanan dari menemukan peluang sampai menerapkannya. Pesan utamanya sederhana namun penting. Keberhasilan sebuah agen tidak ditentukan oleh besarnya anggaran atau canggihnya teknologi, melainkan oleh ketepatan memilih masalah dan kedisiplinan dalam merancang penyelesaiannya. Mari kita telusuri bersama bagaimana keempat tahap itu dibangun. Sebelum masuk ke langkah praktis, saya ingin mengingatkan kembali kerangka berpikir buku ini. Bagian ketiga buku ditempatkan setelah pembaca memahami 3 hal mendasar. Pertama, kemampuan bertindak, yaitu agen menggunakan berbagai perkakas digital untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedua, kemampuan menalar, yaitu agen menimbang berbagai pilihan dan bekerja dalam batasan yang diberikan. Ketiga, kemampuan mengingat, yaitu agen menjaga konteks pekerjaan dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketiga kemampuan ini belum berarti apa-apa selama belum diterjemahkan menjadi nilai, yaitu manfaat nyata bagi organisasi. Karena itu, unsur keempat pada layar adalah nilai. Inilah muara dari seluruh pembahasan kita. Perjalanan yang akan kita tempuh bergerak dari gagasan, menuju penerapan, dan akhirnya menuju perubahan cara organisasi bekerja serta menciptakan pendapatan. Izinkan saya menyampaikan capaian pembelajaran pertemuan ini. Ada 3 hal yang diharapkan saudara kuasai. Pertama, kemampuan mengidentifikasi, yaitu memilih peluang penerapan agen yang benar-benar berdampak, layak secara teknis, dan sepadan dengan upaya yang dikeluarkan. Kedua, kemampuan merancang, yaitu menentukan tingkat kemandirian agen, susunan sistemnya, alur kerjanya, serta titik-titik keterlibatan manusia. Ketiga, kemampuan menerapkan, yaitu menggunakan kerangka kerja AGENT dan prinsip kepercayaan bertahap. Perlu saya tegaskan, saudara tidak dituntut menulis program komputer. Yang dituntut adalah kemampuan mengambil keputusan perancangan dan keputusan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhir pertemuan, saudara diharapkan mampu menyusun usulan agen yang jelas tujuannya, jelas batasnya, jelas susunannya, jelas kendalinya, dan jelas ukuran keberhasilannya. Berikut peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dengan pembahasan peluang selama kurang lebih 20 menit. Lalu kita bahas peran dan tingkat kemandirian agen selama 15 menit. Berikutnya perancangan sistem selama 20 menit, kemudian penerapan selama 20 menit, dan ditutup dengan latihan serta refleksi selama 15 menit. Urutan ini sengaja mengikuti urutan buku. Alasannya, banyak organisasi gagal karena langsung melompat pada pemilihan perangkat lunak sebelum memahami masalahnya. Dengan urutan ini kita memastikan teknologi baru dipilih setelah kita memahami masalah yang hendak diselesaikan, hasil yang ingin dicapai, dan batas kewenangan yang boleh diberikan kepada mesin. Silakan siapkan catatan, karena pada bagian latihan saudara akan menerapkan langsung kerangka ini. Mari kita mulai dari sebuah kisah nyata yang dipakai buku sebagai benang merah. Tim penulis memiliki pekerjaan rutin menyusun buletin yang menghabiskan lebih dari 10 jam setiap minggu. Setelah dibangun sistem yang terdiri atas beberapa agen, waktu tersebut turun menjadi kurang dari 2 jam per minggu. Artinya terjadi pengurangan waktu sekitar 80%. Bukan itu saja, kapasitas artikel yang dapat diolah meningkat 50% tanpa penambahan tenaga kerja. Bagaimana caranya? Pekerjaan pencarian, peringkasan, penyusunan, penataan bentuk, dan pengordinasian diserahkan kepada agen, sementara manusia tetap memegang keputusan yang bernilai tinggi. Hasilnya, mutu dan keandalan justru meningkat, dan buletin tersebut tumbuh hingga 300.000 pembaca dalam 1 bulan. Inilah gambaran konkret dari apa yang akan kita pelajari.
Buku menyusun proses membangun agen yang berhasil ke dalam 4 tahap yang saling bergantung. Tahap pertama, menemukan peluang yang tepat. Tahap kedua, mendefinisikan peran dan kemampuan yang dibutuhkan. Tahap ketiga, merancang agen beserta pola kerjasamanya. Tahap keempat, menerapkannya pada sarana teknologi tertentu sambil membangun kepercayaan. Saya ingin menekankan satu hal. Peluang yang keliru tidak dapat diselamatkan oleh perancangan yang canggih. Demikian pula peran yang kabur akan menghasilkan perilaku sistem yang tidak menentu. Karena itu, setiap tahap menghasilkan keputusan yang harus benar-benar tuntas sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya. Keempat tahap inilah yang akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan hari ini. Sebelum berbicara tentang kapan agen tepat digunakan, buku justru memulai dengan pertanyaan sebaliknya, yaitu kapan agen tidak tepat digunakan. Ada 4 tanda bahaya. Pertama, pekerjaan yang menuntut daya cipta manusia yang sungguh-sungguh asli. Kedua, hubungan yang menuntut kepekaan rasa dan kedekatan pribadi. Ketiga, keputusan strategis yang memerlukan wawasan luas dan sering diambil dengan informasi yang tidak lengkap. Keempat, tindakan yang tidak boleh dilimpahkan karena risikonya besar atau karena dilarang oleh peraturan. Contohnya jelas. Pelaporan pemasaran boleh diotomatiskan, tetapi penciptaan gagasan kampanye dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan tetap menjadi wilayah manusia. Jadi kesimpulannya, agen digunakan apabila kemampuannya sepadan dengan kerumitan tugas dan kewenangannya memang sah untuk diberikan. Salindia ini merinci 5 batas yang membuat manusia tetap memimpin. Pertama, daya cipta dan getaran emosi. Agen tingkat 3 memang mampu berbahasa secara alami, tetapi ia tidak sungguh-sungguh merasakan emosi. Kedua, naluri terhadap pasar. Keputusan strategis menuntut pemahaman konteks yang belum dimiliki mesin. Ketiga, kerumitan. Semakin banyak pengecualian dalam sebuah proses, semakin turun keandalan agen. Keempat, besarnya akibat. Dampak yang tinggi menuntut pemeriksaan dan pelimpahan kepada manusia. Kelima, peraturan. Keputusan investasi yang diambil secara mandiri oleh mesin dapat melanggar kewajiban hukum. Saya mohon saudara mencatat, kelima batas ini bukan alasan untuk menolak teknologi. Ini adalah dasar pembagian kerja. Prinsipnya, kemandirian yang diberikan kepada mesin harus sebanding dengan risikonya dan sebanding dengan kemampuan kita memeriksa hasilnya. Gambar 8.1 ini menyajikan apa yang disebut buku sebagai titik temu peluang. Ada 3 lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran pertama adalah dampak yang tinggi, yang menjawab pertanyaan apakah otomatisasi ini sungguh berarti bagi organisasi. Lingkaran kedua adalah kelayakan, yang menilai apakah teknologi yang tersedia saat ini sanggup menangani proses tersebut. Lingkaran ketiga adalah kesepadanan upaya, yang menguji apakah sumber daya dan perubahan organisasi yang dibutuhkan sebanding dengan hasilnya. Perhatikan baik-baik, titik temu berada pada irisan ketiga lingkaran, bukan pada salah satu lingkaran saja. Banyak proyek gagal justru karena hanya memenuhi satu kriteria. Peluang yang berdampak besar tetapi belum layak dikerjakan sebaiknya ditunda, bukan dipaksakan. Mari kita bahas lingkaran pertama, yaitu dampak yang tinggi. Ada 3 pertimbangan. Pertama, waktu. Pekerjaan rutin sering menyita kapasitas tenaga profesional yang sesungguhnya sangat terampil. Kedua, biaya kesempatan. Waktu yang berhasil dibebaskan dapat dialihkan untuk penyusunan strategi, pembinaan hubungan, dan pembaruan gagasan. Ketiga, skala. Dampak akan membesar apabila proses yang sama berulang di banyak unit atau banyak pelanggan. Perlu saudara pahami, dampak tinggi tidak selalu berarti proses yang paling rumit. Peluang terbaik justru sering berupa pekerjaan rutin yang menghalangi orang-orang terbaik melakukan pekerjaan terbaik mereka. Buku memberi contoh sebuah biro pemasaran yang menghabiskan lebih dari 200 jam per bulan hanya untuk menyusun laporan bulanan. Pertanyaan kuncinya, apa yang bisa dicapai tim itu jika besok pekerjaan tersebut sudah otomatis? Lingkaran kedua adalah kelayakan. Di sini kita menilai apakah bahan dasar untuk penerapan sudah tersedia.
Ada 4 penanda. Pertama, aturan. Keputusan dalam proses tersebut mengikuti kaidah yang jelas dan taat asas. Kedua, akses. Data dan sistem dapat dijangkau tanpa penyiapan manual yang berlebihan. Ketiga, ukuran keberhasilan. Kriteria berhasil dapat dirumuskan dan diuji. Keempat, pemulihan. Akibat kesalahan masih dapat dikendalikan dan hasilnya dapat diperiksa. Proses penyusunan laporan memenuhi keempatnya, karena datanya dapat diambil dari sistem, aturannya taat asas, hasilnya mudah diperiksa, dan kekeliruannya masih dapat ditangani manusia. Ada satu petunjuk praktis yang bagus. Semakin sering sebuah proses dijelaskan dengan kalimat tergantung situasi, semakin lemah proses itu sebagai proyek agen yang pertama. Lingkaran ketiga adalah upaya penerapan. Perlu ditegaskan, upaya di sini jauh lebih luas daripada sekadar menulis program. Ada 4 hal yang dinilai. Pertama, dokumentasi, yaitu apakah proses sudah dipahami dan tercatat dengan baik. Kedua, kesiapan, yaitu apakah tim bersedia mengubah cara kerjanya. Ketiga, kemungkinan uji coba, yaitu apakah penyelesaian dapat dimulai dari skala kecil lalu diperluas. Keempat, sumber daya, yaitu ketersediaan teknologi, biaya, waktu, dan kompetensi. Pengalaman menunjukkan bahwa proyek sederhana yang didukung penuh oleh tim sering memberi pembelajaran jauh lebih besar daripada proyek ambisius yang organisasinya belum siap. Jadi, sebuah peluang disebut sepadan apabila manfaat dan pembelajarannya melebihi biaya teknis maupun biaya perubahan di dalam organisasi. Salindia ini adalah semacam peringatan yang jujur. Penulis buku mengamati banyak perusahaan tergesa-gesa menerapkan agen tanpa analisis yang memadai, sehingga sumber daya terbuang dan tim menjadi kecewa. Ada 4 pola kegagalan yang umum. Pertama, mendahulukan penyelesaian, yaitu membeli sarana teknologi sebelum masalahnya jelas. Kedua, otomatisasi yang berlebihan, yaitu memaksakan agen pada proses utuh yang penuh pengecualian. Ketiga, tidak adanya penggerak, yaitu tidak ada pihak yang benar-benar memiliki tanggung jawab atas hasil dan atas perubahannya. Keempat, nilai yang tidak terlihat, yaitu hasil yang tidak dapat diukur dalam beberapa bulan pertama. Kesimpulannya, ketepatan memilih peluang jauh lebih menentukan daripada kecanggihan teknologi. Proyek pertama harus membangun kredibilitas melalui hasil yang jelas dan ruang belajar yang aman. Sekarang kita masuk ke latihan langkah pertama, yaitu menyusun daftar tugas. Caranya adalah melalui pertemuan terfokus selama kurang lebih 2 jam dengan 4 pertanyaan pemandu. Pertama, tugas apa yang dikerjakan berulang setiap minggu? Kedua, kegiatan apa yang menjadi penghambat jalannya operasi? Ketiga, apa yang mencegah tim berfokus pada pekerjaan strategis? Keempat, tugas rutin mana yang paling banyak menuntut pemeriksaan ulang? Perlu diingat, daftar ini tidak cukup memuat nama tugas saja. Catat pula frekuensinya dan perkiraan waktunya. Pada contoh biro pemasaran, hasil daftar tersebut memuat pelaporan, analisis data, pemantauan kampanye, pemantauan pesaing, dan penyusunan kalender konten. Daftar yang konkret inilah yang mengubah keluhan umum menjadi calon proses yang dapat dibandingkan secara adil. Setelah daftar tugas tersusun, kita menilai dampaknya dengan 4 kriteria. Pertama, waktu yang dihemat, yaitu berapa banyak waktu atau biaya yang dapat dibebaskan. Kedua, nilai strategis, yaitu seberapa berharga penggunaan alternatif dari waktu yang diperoleh. Ketiga, pengurangan kesalahan, yaitu seberapa sering dan seberapa mahal kesalahan yang terjadi saat ini. Keempat, kemampuan diperluas, yaitu apakah manfaatnya dapat diperbesar tanpa kenaikan biaya yang setara. Setiap kriteria diberi nilai 1-5. Dengan demikian nilai dampak terendah adalah 4 dan tertinggi adalah 20. Buku juga menyediakan rumus perhitungan biaya waktu dan biaya kesalahan bagi organisasi yang memerlukan angka lebih rinci. Manfaat penilaian ini adalah kita dapat membandingkan berbagai calon proses secara taat asas, bukan berdasarkan kesan sesaat.
Tabel 8.1 ini memperlihatkan pedoman pemberian nilai untuk penilaian dampak. Perhatikan bahwa buku hanya menetapkan 3 titik acuan, yaitu nilai 1, nilai 3, dan nilai 5. Untuk waktu yang tersita, nilai 1 berarti kurang dari 1 jam per minggu, sedangkan nilai 5 berarti beberapa jam setiap hari. Untuk nilai strategis waktu yang dibebaskan, nilai 5 diberikan apabila kegiatan strategis yang bernilai tinggi selama ini terhambat. Untuk potensi pengurangan kesalahan, nilai 5 berarti kesalahan sering terjadi atau berbiaya mahal. Untuk dampak perluasan, nilai 5 berarti proses sangat mudah diperluas ke seluruh organisasi. Nilai antara boleh digunakan apabila keadaan berada di tengah dua acuan. Pada contoh pelaporan untuk klien, nilai dampaknya mencapai 19 dari 20. Penilaian berikutnya adalah kelayakan, yang cukup diukur dengan 2 kriteria. Pertama, kebakuan proses. Pertanyaannya, apakah seorang pegawai baru dapat mengikuti dokumentasi yang ada tanpa bergantung pada pengalaman yang tersimpan di kepala orang lama? Kedua, akses terhadap data dan sistem. Pertanyaannya, apakah datanya terstruktur, mudah diambil, dan tersedia melalui sistem yang modern? Penilaian ini sengaja difokuskan pada kemampuan teknologi yang benar-benar tersedia saat ini, yaitu agen tingkat 1 sampai tingkat 3. Proses yang dikerjakan sekadarnya serta data yang masih terkunci pada sistem lama atau pada berkas kertas akan memperoleh nilai rendah. Pesan pentingnya, calon proses berdampak tinggi yang belum layak sebaiknya diperbaiki dahulu proses dan datanya, sebelum kita berbicara tentang otomatisasi. Tabel 8.2 menyajikan pedoman pemberian nilai untuk kelayakan. Pada kriteria kebakuan proses, nilai 1 diberikan apabila proses masih dikerjakan sekadarnya tanpa pendekatan baku. Nilai 3 diberikan apabila dokumentasi dasar sudah ada tetapi masih sangat bergantung pada pengalaman pegawai. Nilai 5 diberikan apabila proses telah terdokumentasi lengkap, dengan langkah, kaidah keputusan, dan pengecualian yang jelas. Pada kriteria akses data dan sistem, nilai 1 berarti data penting masih terkunci di sistem lama atau berbentuk kertas. Nilai 3 berarti data tersedia namun memerlukan penyiapan yang cukup banyak. Nilai 5 berarti seluruh data sudah terstruktur dan sistemnya menyediakan sambungan antar sistem yang modern. Nilai kelayakan tertinggi adalah 10, dan angka ini menjadi salah satu komponen nilai peluang total. Untuk upaya penerapan, buku menggunakan cara pemberian nilai yang dibalik. Tujuannya agar nilai yang lebih tinggi selalu berarti calon yang lebih baik. Nilai 5 berarti paling mudah, yaitu cukup memakai perkakas baku tanpa banyak penyesuaian. Nilai 4 berarti praktis, yaitu penyesuaian terbatas dengan teknologi yang umum dipakai. Nilai 3 berarti memerlukan pengembangan khusus, misalnya penulisan skrip. Nilai 2 berarti rumit, karena menuntut penggabungan sistem yang tidak sederhana atau penggunaan teknologi yang benar-benar baru. Nilai 1 berarti masih berada pada tataran penelitian dan pengembangan. Penulis menyarankan agar organisasi memulai dari perkakas arus utama yang sudah terbukti, sebelum mendorong batas teknologi. Kemenangan awal yang cepat akan membangun kepercayaan diri dan menurunkan risiko sebelum organisasi mengambil proyek yang lebih sulit. Ketiga penilaian tadi kemudian digabungkan menjadi satu nilai peluang total dengan angka tertinggi 35. Rinciannya, nilai dampak paling tinggi 20, nilai kelayakan paling tinggi 10, dan nilai upaya penerapan paling tinggi 5. Mengapa perlu digabung? Karena penggabungan ini memaksa organisasi memeriksa sebuah peluang secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi yang paling menarik perhatian. Namun saya perlu mengingatkan, angka bukan pengganti pertimbangan manusia. Nilai ini berfungsi menciptakan bahasa bersama sehingga berbagai calon proyek dapat dibandingkan secara jujur. Dengan adanya nilai total, forum pengambil keputusan di organisasi dapat menjelaskan secara terbuka mengapa satu proyek didahulukan dan proyek lain ditunda. Mari kita terapkan pada contoh kita. Proses pelaporan untuk klien memperoleh nilai total 31 dari 35. Rinciannya, nilai dampak 19 dari 20, nilai kelayakan 8 dari 10, dan nilai upaya penerapan 4 dari 5. Mengapa demikian?
Karena proses ini menyita banyak waktu yang dibebaskan bernilai strategis tinggi, potensi pengurangan kesalahannya besar, dan manfaatnya mudah diperluas. Dari sisi kelayakan, prosesnya sudah terdokumentasi dan datanya dapat diambil melalui sambungan antar sistem. Dari sisi upaya, perkakas baku sudah mencukupi dengan penyesuaian yang minimal. Nilai 31 menunjukkan calon yang sangat kuat. Meskipun demikian, keputusan akhir tidak berhenti pada angka. Buku menyarankan agar hasilnya juga digambarkan dalam matriks prioritas yang akan kita bahas berikutnya. Gambar 8.2 ini adalah matriks prioritas. Sumbu mendatar menunjukkan dampak terhadap bisnis, sedangkan sumbu tegak menunjukkan kerumitan transformasi, yang merupakan gabungan dari kelayakan dan upaya penerapan. Dari kedua sumbu tersebut terbentuk 4 bidang. Bidang kemenangan cepat, yaitu dampak besar dengan kerumitan rendah. Bidang proyek strategis, yaitu dampak besar namun rumit. Bidang prioritas rendah, yaitu dampak kecil dengan kerumitan rendah. Dan bidang yang sebaiknya dihindari, yaitu dampak kecil tetapi rumit. Proses pelaporan untuk klien dalam contoh kita berada pada bidang kemenangan cepat. Manfaat matriks ini adalah pimpinan dapat melihat keseluruhan kumpulan inisiatif sebagai satu bauran, bukan sekadar urutan angka dari yang tertinggi ke terendah. Ada satu pertimbangan tambahan yang sering dilupakan, yaitu bahwa proyek pertama harus membangun momentum. Buku memberi 4 syarat. Pertama, proyek itu menunjukkan hasil yang terukur dalam kurun 3-6 bulan. Kedua, ia menyentuh cukup banyak orang sehingga dukungan dapat tumbuh luas. Ketiga, ada penanggung jawab yang sungguh-sungguh mengawal penerapannya. Keempat, ia menghasilkan pengalaman yang dapat dipakai untuk proyek berikutnya. Mengapa ini penting? Karena penerapan yang pertama akan menentukan bagaimana seluruh organisasi memandang otomatisasi selanjutnya. Dalam contoh kita, keberhasilan proyek pelaporan mendorong lahirnya 5 penerapan agen tambahan dalam waktu 1 tahun. Jadi pemilihan proyek awal sesungguhnya adalah keputusan perubahan organisasi, bukan semata-mata keputusan prioritas teknologi. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu mendefinisikan peran dan kemampuan. Buku menyarankan agar kita memperlakukan agen seperti pekerja digital yang memiliki uraian jabatan. Ada 4 unsur. Pertama, tujuan, yaitu mengapa agen ini ada dan hasil apa yang harus dicapainya. Kedua, tanggung jawab, yaitu pekerjaan apa saja yang menjadi kewajibannya. Ketiga, batas, yaitu apa yang tidak boleh dilakukannya. Keempat, kemampuan, yaitu tingkat kemandirian, perkakas, masukan, keluaran, serta jalur pelimpahan yang diperlukannya. Peran yang kabur akan menghasilkan salah satu dari 2 kegagalan. Agen mengerjakan terlalu banyak hal di luar wewenangnya, atau agen tidak mampu menuntaskan tugas yang diberikan. Peran yang baik menghubungkan tujuan bisnis dengan kemampuan teknis dan dengan batas kewenangan secara sekaligus. Sekarang kita bahas pemilihan tingkat kemandirian. Agen tingkat 2 bersifat pasti, bekerja dengan masukan yang terstruktur, dan menghasilkan keandalan yang mendekati sempurna. Agen tingkat 3 mampu memahami konteks, menerima masukan yang beragam, tetapi keluarannya bersifat kemungkinan, sehingga dapat bervariasi. Pilihan ketiga adalah pendekatan gabungan, yaitu memisahkan pekerjaan yang menuntut ketepatan dari pekerjaan yang menuntut penafsiran dan penuturan. Saya ingin menekankan bahwa pemilihan tingkat ini bukan perlombaan menuju kemandirian tertinggi. Perhitungan angka, pemeriksaan kepatuhan, dan pelaporan yang terstruktur justru lebih tepat ditangani agen tingkat 2. Sebaliknya, penalaran dan pengolahan bahasa alami memang wilayah agen tingkat 3. Susunan gabungan menempatkan setiap tingkat pada bagian proses yang paling sesuai dengan sifatnya. Tabel 8.3 membandingkan agen tingkat 2 dan tingkat 3 pada 5 dimensi. Pada keterdugaan tugas, tingkat 2 cocok untuk proses yang sangat pasti dengan kaidah yang jelas, sedangkan tingkat 3 mampu menangani tugas yang menuntut pemahaman konteks dan penyesuaian. Pada kepekaan terhadap kesalahan, tingkat 2 menuntut ketepatan 100%, sedangkan tingkat 3 menerima adanya keragaman hasil. Pada keragaman masukan,
Tingkat 2 bekerja paling baik dengan masukan yang baku, sedangkan tingkat 3 sanggup mengolah masukan yang tidak terstruktur. Karena itu, tingkat 2 paling sesuai untuk tugas berulang bervolume besar, sedangkan tingkat 3 untuk penalaran, pengambilan keputusan, dan pemahaman bahasa. Perlu dicatat, keputusan tingkat ini diambil per kegiatan, bukan satu label untuk seluruh proses. Inilah penerapan pendekatan gabungan pada kasus pelaporan pemasaran. Agen tingkat 2 bertugas mengakses berbagai sarana, mengambil data, melakukan perhitungan, serta menyusun gambar dan kerangka laporan. Agen tingkat 3 bertugas menganalisis kecenderungan, menghasilkan temuan awal, menyusun saran, dan menulis draft narasi. Sedangkan manusia memeriksa mutu, mempertimbangkan konteks masing-masing klien, dan mengambil keputusan mengenai cara penyampaiannya. Perhatikan logikanya. Pembagian semacam ini mempertahankan ketepatan yang mendekati sempurna pada pengolahan data, sekaligus memanfaatkan keluasan mesin untuk pekerjaan penafsiran. Dengan demikian risiko dapat ditekan, karena pekerjaan yang hasilnya bersifat kemungkinan hanya ditempatkan pada bagian yang memang membutuhkan keragaman jawaban. Salindia ini membahas penerapan bertahap dan kurva pembelajaran. Ada 4 langkah. Pertama, mulai dari pengumpulan data dan pelaporan dasar. Kedua, stabilkan, yaitu pastikan operasinya lancar, penanganan kesalahannya baik, dan tim benar-benar menerima cara kerja baru itu. Ketiga, perluas, yaitu tambahkan agen tingkat 3 untuk penyusunan isi. Keempat, pelajari, yaitu gunakan pengalaman tahap awal untuk memperbaiki rancangan. Dalam kisah buku, pemilik biro semula ingin mengotomatiskan semuanya sekaligus. Tim akhirnya memilih menambah kemampuan secara bertahap, setelah pengguna merasa nyaman dan bagian yang bersifat pasti sudah bekerja dengan baik. Pelajarannya jelas. Kemandirian yang bertahap membangun kepercayaan melalui bukti, bukan melalui janji. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu perancangan. Langkah awalnya adalah memetakan alur kerja. Pada kasus buletin, alurnya terdiri atas 5 langkah. Pertama, mencari artikel. Kedua, meringkas menjadi temuan penting. Ketiga, meninjau dan memilih. Keempat, menyusun menjadi satu buletin. Kelima, menata bentuk dan mengirimkannya. Pemetaan ini memperlihatkan satu kenyataan penting. Satu hasil bisnis ternyata terdiri atas beberapa kegiatan yang sifatnya berbeda-beda. Setiap langkah memiliki masukan, hasil, perkakas, dan risiko yang tidak sama. Karena itu pemetaan alur kerja menjadi dasar untuk menentukan berapa banyak agen yang dibutuhkan, bagaimana serah terima pekerjaan antara agen berlangsung, dan pada titik mana manusia perlu turun tangan. Setelah alur kerja terpetakan, kita menentukan pola rancangannya. Buku menganjurkan rancangan bermodul dengan banyak agen. Ada 4 prinsipnya. Pertama, penghususan, yaitu satu agen berfokus pada satu fungsi saja. Kedua, koordinasi, yaitu serah terima pekerjaan memakai format dan aturan yang jelas. Ketiga, pengaturan terpusat, yaitu ada agen pengelola yang mengordinasikan keseluruhan proses. Keempat, kemudahan diperluas, yaitu setiap komponen dapat diperbanyak atau diperbaiki secara mandiri. Tim penulis secara sadar menolak gagasan agen serba bisa yang sekaligus menjadi peneliti, penulis, penyunting, dan perancang tampilan. Alasannya, komponen yang khusus jauh lebih mudah dikendalikan dan diperbaiki. Prinsip satu perkakas untuk satu agen menurunkan kerumitan di dalam setiap komponen. Tabel 8.4 memperlihatkan susunan tim agen untuk buletin. Ada 6 agen. Agen pencari bertugas menemukan artikel yang relevan di jaringan internet. Agen peringkas bertugas meringkas pokok-pokok penting dari artikel tersebut. Agen surat elektronik mengirimkan ringkasan setiap hari. Agen penyusun menata isi berdasarkan artikel yang telah dipilih. Agen penata bentuk menyiapkan buletin dalam wujud akhirnya. Terakhir, agen pengelola mengordinasikan seluruh proses dan memastikan pengiriman akhir. Perhatikan bahwa setiap agen memiliki satu tanggung jawab yang tegas.
Susunan bermodul seperti inilah yang memungkinkan tim memperbaiki satu bagian tanpa mengganggu bagian yang lain, dan memudahkan penelusuran ketika terjadi kekeliruan. Salindia ini merangkum 6 prinsip rancangan sistem banyak agen. Pertama, kejelasan tujuan, yaitu peran yang sempit dan tegas. Kedua, efisiensi melalui penghususan, yaitu satu pekerjaan dikerjakan dengan sangat baik. Ketiga, kemudahan diperluas sejak dirancang, yaitu komponen dapat berjalan bersamaan. Keempat, operasi mandiri, yaitu setiap agen mandiri di dalam wilayah kerjanya. Kelima, kerja sama yang mulus, yaitu adanya tata cara dan serah terima yang baku. Keenam, pengaturan terpusat, yaitu adanya pengelola yang menjaga keselarasan. Keenam prinsip ini menjelaskan mengapa rancangan bermodul bukan sekadar selera teknis. Ia mengurangi kesamaran, meningkatkan keandalan, dan memungkinkan pertumbuhan volume pekerjaan. Perlu dicatat, kemandirian setiap agen tetap berada di dalam pengaturan dan batas sistem secara keseluruhan. Bagian ini membahas kerja sama manusia dan mesin. Pada sistem buletin terdapat 2 titik sentuh yang bersifat menentukan, ditambah 1 jalur pengaman. Titik pertama adalah pemilihan artikel. Setelah agen mencari dan meringkas, manusialah yang memilih artikel terbaik. Titik kedua adalah persetujuan akhir. Manusia memeriksa keseluruhan isi sebelum diterbitkan. Sedangkan jalur pengamannya adalah pelimpahan, yaitu agen menyerahkan kepada manusia setiap pengecualian yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Saya ingin menegaskan bahwa tujuan perancangan ini bukan menghilangkan peran manusia. Pertimbangan penyuntingan tetap berada di tangan manusia. Yang dilakukan adalah menempatkan keterlibatan manusia pada keputusan yang bernilai tinggi, bukan pada setiap langkah rutin yang berulang. Inilah gambaran sistem buletin yang menjadi sasaran akhir. Urutannya, agen pencari mencari artikel, agen peringkas menyusun ringkasan, lalu manusia memilih artikel. Berikutnya agen penyusun dan penata bentuk mengolahnya menjadi buletin, kemudian manusia memberikan persetujuan akhir, dan akhirnya agen pengelola melakukan pengiriman. Perhatikan bahwa 2 dari 6 langkah tetap dipegang manusia. Sistem ini memadukan operasi yang berjalan mandiri dengan kendali manusia pada titik yang tepat. Agen pengelola bertugas mengoordinasikan urutan tersebut sekaligus memastikan hasil setiap langkah tersedia pada saat serah terima. Dengan gambaran ini, pembagian tanggung jawab antara agen dan pemeriksa manusia menjadi tegas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu penerapan. Keputusan pertama adalah pemilihan sarana pembangunan. Pilihan pertama adalah pemrograman penuh, yang memberi kendali, penyesuaian, dan penggabungan sistem secara maksimal, tetapi menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Pilihan kedua adalah perakitan dengan sedikit pemrograman, yang lebih cepat dan lebih mudah dijangkau, namun memiliki batas keluasan dan batas perluasan tertentu. Pilihan ketiga sebenarnya bukan pilihan sarana, melainkan asas kesesuaian. Keputusan mengikuti kerumitan pekerjaan, sumber daya yang ada, tuntutan keamanan, kebutuhan penggabungan sistem, serta beban pemeliharaan. Buku memandang keduanya sebagai pertukaran keuntungan dan kerugian, bukan kategori baik dan buruk. Yang penting, sarana dipilih setelah peran dan susunan sistem jelas, agar perkakas tidak mengendalikan rancangan. Sekarang kita bahas kerangka kerja AGENT. Kerangka ini menyusun penerapan agen sebagaimana kita mengelola seorang pekerja digital. Huruf A adalah jati diri agen, yang menjawab siapa agen ini. Huruf G adalah perlengkapan dan otaknya, yang menjawab apa yang menggerakkan agen. Huruf E adalah pelaksanaan dan alur kerjanya, yang menjawab bagaimana agen bekerja. Huruf N adalah pengarahan dan aturannya, yang menjawab bagaimana agen mengambil keputusan. Huruf T adalah pengujian dan kepercayaannya, yang menjawab bagaimana kita memperbaiki dan memperluas agen. Perlu saudara catat, kelima komponen ini harus selaras satu sama lain. Kelemahan pada satu komponen saja dapat merusak keseluruhan kinerja agen. Kita akan membahas kelimanya satu persatu.
Huruf A adalah jati diri agen. Ada 4 unsur. Pertama, tujuan, berupa pernyataan misi yang khas dan tidak umum. Kedua, peran, berupa tanggung jawab yang dapat diamati hasilnya. Ketiga, cakupan, berupa batas topik, batas tindakan, batas sumber, dan batas pengguna. Keempat, keselarasan dengan maksud penggunaan yang direncanakan. Buku memberi contoh yang sangat jelas. Perintah singkat berbunyi ringkaslah artikel berita menghasilkan artikel yang acak, susunan yang tidak jelas, dan sumber yang tidak relevan. Setelah jati dirinya diperbaiki, perintah itu menetapkan bidangnya yaitu kecerdasan buatan dan bisnis, menetapkan sumbernya, membatasi panjang ringkasan 150 kata, menuntut adanya makna, dan menetapkan nada bahasanya. Jati diri yang kuat menekan perilaku yang tidak andal dan mencegah hilangnya kendali. Huruf G adalah perlengkapan dan otak agen. Ada 4 keputusan. Pertama, model, yang dipilih berdasarkan kinerja, biaya, kecepatan, dan sifat tugasnya. Kedua, perkakas, yaitu membatasi sambungan antar sistem dan kemampuan agen sesuai perannya. Ketiga, pengetahuan, yaitu memilih dengan cermat sumber rujukan yang bermutu dan relevan. Keempat, hak akses, yaitu menerapkan asas kewenangan seminimal mungkin dan memisahkan kunci akses antar agen. 2 peringatan penting dari buku. Model yang paling besar tidak selalu diperlukan, sehingga biaya dapat ditekan tanpa menurunkan mutu. Sebaliknya, pemberian akses perkakas yang berlebihan justru dapat menimbulkan tindakan yang tidak relevan atau bahkan membahayakan. Jadi mutu sumber pengetahuan dan ketepatan pemilihan perkakas jauh lebih menentukan daripada banyaknya perkakas yang diberikan. Huruf E adalah pelaksanaan dan alur kerja. Disinilah jati diri agen diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata. Ada 4 hal yang harus ditetapkan. Pertama, masukan, dengan format dan kaidah pemeriksaan yang jelas. Kedua, keluaran, dengan susunan, panjang, nada bahasa, dan tujuan pengiriman yang ditentukan. Ketiga, alur kerja, yaitu urutan, keterkaitan, dan serah terima yang terdokumentasi. Keempat, pemicu, yaitu jadwal atau kejadian yang mengaktifkan agen secara tegas. Mengapa ini penting? Karena masukan dan keluaran yang kabur akan menyebabkan agen berikutnya dalam rangkaian menerima data yang tidak taat asas, dan kekeliruan itu akan menjalar. Alur kerja yang tersusun rapi membuat perilaku agen dapat diuji dan membuat setiap pengecualian dapat ditelusuri. Huruf N adalah pengarahan dan aturan. Ada 4 unsur. Pertama, aturan pengolahan, yang mencakup penyaringan, penentuan urutan kepentingan, dan batas pengambilan keputusan. Kedua, pengamanan, yang mencakup pembatasan laju kerja, pemutus otomatis apabila terjadi gangguan, dan daftar tindakan yang terlarang. Ketiga, pelimpahan, yaitu jalur menuju manusia ketika terjadi kesamaran atau pengecualian. Keempat, keterbukaan, yaitu catatan keputusan beserta alasan setiap tindakan. Sebagai contoh, agen pencari memerlukan kriteria sumber yang sah, ambang batas relevansi, batas jumlah artikel, serta ketentuan perilaku ketika hasil pencarian tidak mencukupi. Inilah yang mengubah kemandirian menjadi kemandirian yang berbatas dan dapat diperiksa kembali oleh pihak yang berwenang. Huruf T adalah pengujian dan kepercayaan. Ada 4 langkah. Pertama, simulasi, yaitu menguji agen dengan keadaan nyata termasuk kasus-kasus ekstrim. Kedua, pemantauan, yaitu mengamati hasil, catatan kerja, biaya, waktu tanggap, dan kesalahan yang muncul. Ketiga, umpan balik, yaitu memperbaiki jati diri, perkakas, alur kerja, dan aturan berdasarkan temuan. Keempat, kepercayaan, yaitu menaikkan kemandirian agen setelah ada bukti kinerjanya stabil. Penulis menegaskan bahwa membangun agen bukan pekerjaan sekali jadi. Agen dimulai dengan pengawasan yang ketat, lalu diberi ruang lebih luas ketika keandalannya sudah terbukti. Saya ingin menutup bagian ini dengan satu kalimat penting. Kepercayaan adalah hasil pengukuran yang berulang,
bukan kesan yang timbul setelah menyaksikan sebuah peragaan. Tabel 8.5 merangkum kerangka kerja AGENT, dan bagian pertama ini memuat 3 komponen awal. Untuk jati diri agen, pertanyaan kuncinya siapa agen ini, dengan unsur tujuan, peran, dan cakupan. Langkah nyatanya adalah merumuskan pernyataan misi yang jelas, menetapkan batas dan tanggung jawab, serta memastikan keselarasan dengan maksud penggunaannya. Untuk perlengkapan dan otak, pertanyaannya apa yang menggerakkan agen, dengan unsur model, perkakas, dan sumber pengetahuan. Langkah nyatanya memilih model berdasarkan kinerja dan biaya, menyediakan sambungan sistem seperlunya, serta memilih sumber pengetahuan bermutu. Untuk pelaksanaan dan alur kerja, pertanyaannya bagaimana agen bekerja, dengan unsur masukan dan keluaran, rancangan alur, serta pemicu. Silakan saudara jadikan tabel ini daftar periksa saat menyusun usulan. Ini adalah bagian kedua dari tabel 8.5, yang memuat 2 komponen terakhir. Untuk pengarahan dan aturan, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana agen mengambil keputusan, dengan unsur aturan pengolahan, mekanisme pengamanan, dan keterbukaan. Langkah nyatanya adalah menetapkan kaidah penyaringan dan urutan kepentingan, menerapkan pembatasan laju kerja, pemutus otomatis, dan jalur pelimpahan kepada manusia, serta memelihara catatan keputusan agar dapat ditelusuri. Untuk pengujian dan kepercayaan, pertanyaannya adalah bagaimana kita memperbaiki dan memperluas agen, dengan unsur pengujian pada keadaan nyata, pemantauan umpan balik, dan kesiapan diperluas. Langkah nyatanya adalah menirukan penggunaan nyata, mengumpulkan tanggapan pengguna serta memantau catatan kerja, lalu mengoptimalkan alur kerja dan merencanakan perluasannya. Kita sampai pada bagian penutup. Mari kita ingat kembali hasil dari kisah buletin tadi. Beban kerja turun dari lebih 10 jam menjadi kurang dari 2 jam per minggu, keteatasan dan keandalan meningkat, serta kemampuan mengolah artikel bertambah 50%. Hasil itu bukan berasal dari teknologi yang paling mutakhir, melainkan dari jati diri agen yang dirumuskan rinci dan pengordinasian yang tertata. 4 pesan yang saya harap saudara bawa pulang. Pilihlah titik temu peluang, bukan teknologi yang paling baru. Tetapkan tingkat kemandirian, peran, cakupan, dan kewenangan secara tegas. Rancanglah secara bermodul dengan titik keterlibatan manusia yang jelas. Dan bangunlah kepercayaan melalui pengujian, pemantauan, serta perluasan kemandirian secara bertahap. Sebagai bahan refleksi, periksalah apakah usulan agen saudara sudah memiliki kelima hal tersebut secara cukup jelas untuk diuji.